Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB, balik lagi nih sama saya Anggara Dias di Talk Show Teras EB, tempat ngobrol paling seru, paling asik, dan pastinya paling informatif. Nah, buat Sobat EB semua di rumah, jangan lupa nih sebelum lanjut nonton, untuk make sure follow semua social media kita, bisa follow di bawah sini. Dan juga nih, the most important thing, last but not least, like video ini, share it to all of your friends, and also don't forget to subscribe Visit Banten YouTube channel. Push the notification button so you won't miss anything from us. Oke Sobat EB, Talk Show Teras EB kali ini sedang berkunjung nih ke salah satu kantor dinas pariwisata kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar dengan pariwisata dari Kota Tangerang Selatan itu sendiri pastinya. Oke, langsung aja nih, sudah ada bersama saya PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, Bapak Heru Agus Santoso nih. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Baik, Kang alhamdulillah, Ebe. Pak ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Keluarga sehat. juga sehat Pak ya? Semua baik-baik saja. Alhamdulillah Pak ya. Karena kesehatan paling penting Pak di tengah krisis Ya. kesehatan seperti ini Pak ya. Iya. Oke, mungkin Pak, first of all nih Pak, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih Pak. Kita udah diberi kesempatan untuk main nih ke kantor Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan nih Pak ya. Luar biasa sekali. Amin, amin. Oke Bapak, berbicara mengenai 2021 nih Bapak ya. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 itu mengalami adanya gelombang kedua, di mana yang mengharuskan beberapa tempat wisata yang seharusnya sudah mulai dibuka nih Pak, tapi di-push untuk tutup kembali karena adanya gelombang kedua ini. Nah, dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan nih Pak, bagaimana dukungannya terhadap asa stakeholder untuk tetap survive Pak di tengah situasi seperti ini? Baik, terima kasih Kang Ebe. Kami dari Dinas Pariwisata Kota Selatan selama masa pandemi gelombang kedua ini ya, kalau banyak orang kan bilang ini gelombang kedua, bahwa ini sangat terasa sekali oleh teman-teman para pelaku usaha pariwisata di Tangerang Selatan pada saat kemudian tsunami kedua atau gelombang kedua penyebaran COVID ini sangat luar biasa, dan akhirnya kemarin dengan adanya PPKM darurat ya di Tangerang Selatan, kami dari pemerintah Kota Selatan menyikapinya bahwa strategi yang kami lakukan yaitu penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ataupun mempertahankan kelangsungan ekonomi yang ada di Tangerang Selatan. Jadi strategi kami lakukan adalah penerapan protokol kesehatan dalam menarik pengunjung datang di tempat usaha. Oke, berarti penerapannya mungkin lebih diperketat lagi Pak ya? Iya, karena memang masyarakat Tangerang Selatan yang kami pelajarin bahwa masyarakat kami secara umum masyarakat yang cerdas dan berpendidikan, sehingga mereka mengutamakan kesehatan menjadi faktor utama bagi mereka. Sehingga ini menjadi faktor peluang yang harus diambil oleh teman-teman kami dari pelaku usaha, bagaimana meyakinkan mereka untuk dapat tetap berkunjung ataupun membeli produk-produk pariwisata di masa pandemi. Nah, salah satu syarat kuncinya adalah bahwa pelaku usaha sektor pariwisata harus meyakinkan pengunjung ataupun buyer bahwa pada saat datang ataupun membeli produk-produknya aman. Salah satu kuncinya yaitu penerapan protokol kesehatan sesuai standar dan tentunya sesuai dengan kelonggaran dan perkembangan COVID yang ada di Tangerang Selatan itu kami lakukan. Oke, berarti harus convincing para si customer dan buyer itu kalau bisa safe banget ya untuk tetap membeli produk dan juga datang ke tempat para pelaku usaha itu Bapak ya? Iya, itu yang kita lakukan. Oke. Dan juga seperti yang kita ketahui juga Bapak ya, vaksinasi tahap kedua nih, ini kan sekarang juga sudah on progress ya di tengah pandemi, dan alhamdulillah, thank God banget nih sekarang kan penurunan akan kasus COVID itu sendiri kan sangat signifikan Sangat turun, gitu. ya. Which actually a good thing gitu kan for business dan juga for the tourism sector. Nah, mungkin apakah ada nih Pak sudah disiapkan dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan strategi ataupun program-program untuk rebound di tahun ini Pak? Oke, yang saya bilang tadi kan Kang Ebe bahwa memang kami penerapan prokes sebagai strategi untuk menarik pengunjung wisatawan di Tangerang Selatan. Bagaimana kami meyakinkan mereka? Ada beberapa indikator yang kami gunakan. Yang pertama adalah bahwa kami beserta teman-teman para pelaku usaha sektor pariwisata mencoba meyakinkan publik dengan bahwa semua pekerja yang bekerja di sektor pariwisata sudah tervaksin. Dan alhamdulillah di Tangerang Selatan dari target yang kami diberikan target oleh Dinas Kesehatan
untuk pelayan publik ini sudah mencapai hampir 300%. Oke, 300%. Ya, tetapi dari sektor pariwisata sendiri, dari jumlah total pekerja pariwisata yang ada di Tangerang Selatan, sudah hampir 80-90% sudah tervaksin tahap 2. Oke. Sisanya karena kondisi ketentuan peraturan yang memang kemarin sedang sakit ataupun tensinya tinggi dan segala macam itu belum bisa tervaksin. Tapi kami yakinkan bahwa pekerja pariwisata di Tangerang Selatan 90% sudah tervaksin tahap 2. Itu kami lakukan pertama. Kemudian yang kedua juga yang tadi untuk meyakinkan customer ataupun pengunjung bahwa program yang kami dorong adalah untuk sampai saat ini pun kami dorong teman-teman pelaku usaha pariwisata untuk memiliki ataupun menerapkan program sertifikasi CASE. Oke. Nah, ini kata kunci bahwa pada saat teman-teman sudah memiliki sertifikasi atau tersertifikasi sebagai usaha yang memiliki sertifikat CASE, tentunya ini juga menjadi jaminan bagi pelaku usaha kepada konsumen ataupun pengunjung bahwa protokol kesehatan sudah tersertifikasi. Itu yang kami lakukan. Dan terakhir, terkait dengan perkembangan sekarang yang alhamdulillah di Tangerang Selatan kondisi COVID-nya sudah makin melandai. Kami meminta dan mencoba secara bertahap memberikan pendampingan dan meyakinkan para pelaku usaha untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga dengan aplikasi Peduli Lindungi itu konsumen juga merasa nyaman untuk berkunjung. Ya, itu yang kami lakukan. Oke, berarti memang langkah pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan itu memperkuat di bagian CHSE-nya, Bapak. CHSE-nya. Nah, mungkin itu untuk sobat EB semua yang belum tahu nih mengenai CHSE. CHSE itu stands for Cleanliness, Health, Safety, and also Environment ya, Pak. Yang mana itu yang suatu prinsip yang sekarang diterapkan banget, Pak ya. Iya, di Tangerang Selatan kita lakukan untuk itu. Oke, gitu. Nah, oke juga. Dan sebenarnya nih Pak, pandemi ini kan memang dampaknya luar biasa banget, Pak ya. Impact-nya ada berbagai arah lah ya. Nah, salah satu impact-nya juga mungkin buat para pelaku usaha, untuk para bisnis adalah mendorong sektor bisnis dan juga sekarang layanan itu untuk beralih ke digital lebih cepat nih Pak. Sekarang kan udah banyak banyak sekali dengan digital gitu. Nah, mungkin untuk dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan nih Pak, sudah sejauh mana nih Pak memaksimalkan digitalisasi tersebut atau mungkin developing the e-tourism itself? Kalau untuk di Tangerang Selatan terkait dengan digitalisasi marketing, kami juga sudah lakukan. Di awal pandemi pun kita sudah sadari bahwa dengan dibatasin kami untuk berinteraksi secara offline, tentunya market yang kami tangkap adalah kemudian pemasaran secara digital. Itu sudah kami tangkap di awal-awal pandemi. Kemudian kami bersinergi dengan teman-teman para pelaku usaha. Kami kembangkan di Dinas Pariwisata sendiri, kami kembangkan website yang awalnya standar, kami kembangkan memasukkan konten-konten dan tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungin, termasuk amenitas penunjang dari kegiatan kepariwisataan di Tangerang Selatan sendiri, sehingga beberapa pelaku usaha pun sudah kami masukkan dalam website kami. Kemudian kami juga buat dalam bentuk IG, kemudian YouTube, Facebook, Twitter, yang kami kembangkan juga untuk memperkenalkan pariwisata di Tangerang Selatan, termasuk produk-produknya, termasuk para pelakunya juga. Kemudian kami juga berkomitmen dengan teman-teman pelaku sendiri. Pelaku usaha sendiri juga sudah menyadari bahwa pemasaran melalui digital sangat diperlukan, sehingga teman-teman para pelaku usaha di Tangerang Selatan itu sudah tidak asing lagi dengan memanfaatkan dan menggunakan dunia medsos. Jadi kalau Kang Ebe lihat di Tangerang Selatan, hampir kebanyakan teman-teman komunitas, teman-teman pelaku usaha pariwisata itu sudah pada memiliki medsos di dalam guna memasarkan produk-produknya. Selain itu juga e-commerce juga menjadi sasaran kami untuk memasarkan produk-produk kami, dan alhamdulillah di masa pandemi ini kami masih bisa mensiasati meskipun omset penurunan sangat turun sekali, tetapi dengan e-commerce itu dan kemudian medsos yang kami kembangkan, ini mereka masih bisa berjualan secara online. Kemudian juga beberapa kegiatan yang kemarin kami lakukan pun dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan digitalisasi marketing untuk pengambilan produk, kemudian pemotretan, kemudian pembuatan konten, dan terakhir bagaimana teknis mereka memasarkan di media sosial produk-produk mereka, termasuk beberapa kegiatan yang
semacam ini bagaimana kita mengeksplor ya kan kegiatan-kegiatan komunitas, kemudian produk-produk pelaku usaha pun juga kami lakukan melalui studio kreatif, sehingga banyak produk-produk teman-teman kami baik yang melalui studio kreatif maupun mereka secara mandiri sudah memanfaatkan dunia digital itu yang sudah kami lakukan. Oke, berarti salah satu bentuk approach dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan ini Pak ya? Salah satunya studio ini kita, studio kreatif. Nah mungkin berarti ini studio kreatif Tangsel ini apakah memang berarti di offer buat para pelaku usaha di Tangsel untuk bisa kolaborasi atau seperti apa Pak mekanismenya? Kalau studio kreatif ini sebetulnya kami bangun untuk menjadi media bagi teman-teman pelaku usaha ekonomi kreatif, teman-teman kreatif yang ada di komunitas maupun para pelaku usaha di dalam bagaimana mereka memasarkan dan memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi ini bisa dipakai umum dan masyarakat yang menggunakan sini pun tidak dikenakan biaya, gratis, for free. Dan kemudian dari kami juga ada pendampingan dari teman-teman pengambil konten dan segala macam, sehingga produk-produk mereka bisa di-endorse untuk publik, kurang lebih seperti itu. Oke, dilakukan pengembangan lah Pak ya? Pengembangan. Bisa di sini, kemudian kita juga lakukan, ini kan studio kreatif tidak terlalu besar, Kang Ebe ya, hanya segini saja. Tapi kami hanya tidak terpaku di sini, sehingga pada saat kami harus mengambil kegiatan, kreativitas dan konten-konten yang ada di komunitas akan kami lakukan ke lokasi-lokasi komunitas ya. Sehingga masyarakat akan tahu, oh ternyata di sini ada kebun kafe, ada apa, ada apa ya. Sudah kreatif ini, emang saya di sini aja ini keren banget Pak studianya. Sangat terima kasih Bang. Oke Pak, nah, terus seperti yang tadi Bapak bilang ya, para pelaku aircraft dan lain-lainnya kan sekarang juga sedang lagi digencet juga untuk terus di boost up untuk tetap survive Pak ya. Tapi yang saya lihat adalah di Tangerang Selatan itu sendiri Pak, dari aircraft sendiri ekonomi kreatif ya, salah satunya adalah mungkin studio kreatif Tangsel ini kan cukup pesat Pak ya, dan juga cukup survive di tengah kondisi yang kritis banget nih sebenarnya kan. Nah mungkin dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan nih Pak, bagaimana menyikapi hal tersebut untuk mendukungnya Pak? Jadi gini, karena memang kami melihat selama masa pandemi ini adalah kemudian digital marketing menjadi salah satu strategi pemasaran produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, kami mencoba mengemas ya beberapa kegiatan kami bagaimana bisa menampung kebutuhan mereka, meskipun tidak bisa secara seluruhnya kami tampung. Yang sudah kami selesaikan yaitu pembuatan studio kreatif ini. Kemudian yang kedua pun kami sedang menyusun dan sedang dibangun oleh teman-teman dari Dinas UMKM dan Dinas Tata Ruang terkait dengan pengembangan galeri UMKM dan ekonomi kreatif. Nanti di sana ada banyak beberapa kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah media kreatif hub, jadi channeling hub. Jadi bagaimana teman-teman komunitas, teman-teman pelaku usaha pariwisata bisa memanfaatkan gedung inovasi UMKM yang sudah selesai bangunannya, tapi sekarang dalam proses penyelesaian untuk interiornya. Harapan saya ke depan selain di studi kreatif, bahwa galeri inovasi UMKM itu bisa menangkap kondisi sekarang bagaimana pemerintah bisa memberikan peluang mereka berusaha di masa pandemi ini dengan gedung inovasi UMKM itu aja. Oke, berarti salah satu bentuk dukungannya juga adalah mendirikan itu Pak ya, galeri inovasi UMKM itu ya. Iya, itu. Jadi memang benar-benar ngasih bridge buat mereka, mempermudah mereka untuk surviving nih di tengah pandemi. Termasuk ada fasilitas inkubasi bagi pelaku usaha UMKM di sana. Oke, inkubasi itu maksudnya dalam seperti apa itu Pak? Misalnya gini, kami di sana untuk yang di kami, kami kan ada salah satu kegiatan yang namanya seni pertunjukan. Oke. Ya, nah, bagi teman-teman seniman ataupun pelaku ekonomi kreatif di sektor seni pertunjukan yang memerlukan ruang untuk bagaimana mereka berlatih dan berinovasi sebelum mereka tampil di panggung yang sebenarnya, mereka bisa berlatih dan menggunakan ruang seni pertunjukan inkubasi sana. Itu latihan mereka. Kemudian ada lagi teman-teman kuliner yang kemudian bagaimana mereka pengen
cara untuk meningkatkan kelas ya kan dalam kuliner ini. Di sana juga ada ruang untuk pelatihan memasak sesuai dengan standar chef yang ada di sana, itu ada. Kemudian ada lagi galeri bagi teman-teman seniman yang pengen memamerkan hasil karya-karyanya pun. Di sana juga akan dibangun galeri untuk pameran. Jadi memang selain untuk UMKM, teman-teman ekonomi kreatif pun juga ada ruang yang sudah disiapkan di gedung inovasi UMKM tersebut. Ya. Berarti memang luar biasa banget. Ada 8 lantai Bang di sana Bang. 8 lantai. 8 lantai. Ini luar biasa banget. Berarti 8 lantai itu udah disediain venue juga buat misalnya buat rehearsal nih, buat kalau misalnya mau tampilan seni, ya. bisa buat pelatihan yang chef itu Pak ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti memang dukungan Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan terhadap kemajuan aircraft dan ekonomi luar biasa sekali Bapak ya. Kami bersama-sama dengan dinas teknis terkait ya. Luar biasa sih Pak. Aduh. Mantep Pak, ini memang Terima saya kasih. juga sebagai anak muda mendengar hal ini jadi senang juga Pak, karena kan kita juga sometimes memang butuh akan hal-hal seperti ini Pak, yang mendukung kita atau anak muda lainnya yang dalam sisi pelaku aircraft untuk terus berkembang gitu, dan disediakan platform seperti ini sangat amat luar biasa banget nih Bapak. Iya, iya Bang. Oke Pak, mungkin talking about future nih Pak, ke depannya, next move. Apakah ada breakthrough atau mungkin strategi-strategi yang sudah disiapkan nih dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan ke depannya Pak? Gitu. Atau mungkin ada program yang diprioritaskankah di tahun yang akan datang? Oke, untuk tahun-tahun karena memang sekarang masih pandemi ya, masih pandemi, kemungkinan juga kami memperkirakan sampai akhir tahun kita masih di masa pandemi, mungkin harapan kami adalah kemudian di akhir tahun ini pandemi kami bisa masuk di level 1 atau level 2. Amin. Sehingga beberapa kegiatan bisa dilonggarkan. Nah, itu harapan kami. Karena prinsip yang kami sampaikan kepada teman-teman pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif bahwa jangan pernah lupa dan meninggalkan prokes. Karena pada saat itu kita terapkan, insya Allah usaha kita akan bisa berkembang sesuai dengan kondisi penyebaran COVID dan tingkat level yang ada di Tangerang Selatan. Alhamdulillah sekarang sudah level 3. Harapan kami nanti di akhir tahun kami bisa mulai melonggarkan usaha-usaha yang ada. Kemudian tentunya ke depan strategi pemulihan yang sedang kami susun adalah kemudian menyusun beberapa event yang bisa dikerjakan secara hibrid, sehingga nanti pola yang kami lakukan adalah ada yang dari pembiayaan APBD dan ada yang dilakukan secara mandiri. Harapan kami teman-teman komunitas yang memiliki kreativitas Tangerang Selatan bisa menyelenggarakan event-event secara hibrid, dan tentunya harapan kami ini bisa mendatangkan pengunjung wisatawan ke Tangerang Selatan dan tentunya ekonomi berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga akan menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Tangsel Creative Award. Jadi kami akan memberikan penghargaan bagi para insan pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif selama masa pandemi ini, selama nanti pasca pandemi untuk pemulihan ekonomi, mana saja yang memiliki inovasi kreatif, tentunya kami akan memberikan penghargaan kepada mereka. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, antara lain adalah pelatihan-pelatihan yang sifatnya masih kami dorong untuk menggunakan e-commerce, kemudian digitalisasi produk. Itu juga kami tetap menjadi skala prioritas kami. Karena bagaimana juga kalau itu kita kembangkan menjadi salah satu strategi kami untuk mendapatkan market kami yang ada di luar Tangerang Selatan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang juga kami lakukan adalah bagaimana kami meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif dengan kegiatan sertifikasi. Itu kami berikan, ada. Kemudian terus selain itu pun karena memang sekarang publik harus kami yakinkan, fasilitasi untuk sertifikasi CASC tetap kami lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan kemitraan dan pola kerjasama antar para pelaku usaha pariwisata itu menjadi salah satu skala prioritas kami untuk menyambungkan, sehingga selama ini yang pariwisata mungkin kurang terbangun secara utuh, harapan kami bisa saling mengisi sehingga akan muncul tempat-tempat wisata baru, meskipun kami tidak punya wisata alam, ya kan? Nah, itu yang akan kami kembangkan dengan teman-teman para pelaku usaha ekonomi. Oke, berarti memang next move-nya itu selain juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap SDM, terus sertifikasi, dan juga pengembangan juga itu bagian dari itu, dan juga
memberikan penghargaan itu. Iya, kurang lebih itu. Berarti memberikan sesuatu apresiasi bagi para pelaku Kepada usaha. teman-teman semua, pelaku usaha maupun ekonomi kreatif. Oke deh. Oke Pak, ini mungkin sebelum kita akhiri nih pembicaraan kita, mungkin ada pesan kesan deh Pak, dan juga ajakan nih Pak untuk sobat-sobat EB semua di rumah nih Pak mungkin. Baik, sobat-sobat EB semua yang ada dimanapun berada di seluruh wilayah Banten maupun yang ada di luar wilayah Banten, saya mengajak sobat-sobat EB untuk tetap yakin dan jangan lupa protokol kesehatan yang harus selalu diperhatikan dan diingat. Cuci tangan, selalu memakai masker, kemudian jaga jarak, kurangi mobilisasi, dan hindari kerumunan. Itu kata kunci kita dalam melewati pandemi. Semoga usaha kita, kreativitas bisa berjalan. Terima kasih. Amin, amin ya Bapak, amin ya Pak ya. Oke Bapak, ini terima kasih banyak nih Bapak ya atas Sama-sama. insightful conversation. Ini banyak banget nih ya informasi yang benar-benar yang saya sebelumnya juga nggak tahu nih Pak. Mungkin Sobat EB juga banyak yang nggak tahu, jadi tahu gini. Oke, terima kasih banyak nih Bapak, dan juga terima kasih udah mau meluangkan waktunya Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrol bareng kita nih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Oh, ya. Oke Sobat EB, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Heru selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan nih. And also I wanna say thank you nih buat Sobat EB semua di rumah yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa nih untuk terus pantengin channel YouTube Visit Banten. Dan juga jangan lupa kalian aktifin notifikasi button-nya, karena pastinya akan ada episode-episode lainnya yang nggak kalah menarik dan juga nggak kalah informatif. Oke Sobat EB, saya Anggara Dias Ramadan, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. See you in the next episode. Bye.